Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Didik Gondrong. Tadi habis olahraga, ya ngejim-ngejim biasa di rumah. Habis itu istirahat sebentar. Wah, terus waktunya makan. Makan seadanya, Mas. Pokoknya makan seadanya. Saya tuh hanya berpesan, kalau kita di gym atau kita fitness pengen pembentukan otot, itu cara alami saja, Mas. Jangan istilahnya jangan pacuan otot lah, alami saja. Alami saja, malah apa itu menyehatkan. Intinya olahraga itu yang penting rutin kok, Mas. Jangan memacu otot lah. Jangan nafsu sama otot kita biar cepat gede, jangan. Relax saja, santai, nikmati saja. Kalau kita fitness, nge-gym, olahraga, itu nikmati saja intinya. Jangan terlalu memacu otot, santai saja, nikmati. Memang membutuhkan kesabaran yang ekstra panjang, tidak hanya diucapkan saja kesabaran itu. Kalau kita ngomong sabar itu mudah, Mas. Yang penting ya apa, buktinya, lakone atau jalani. Oke, jangan tunggu lama-lama. Ini menunya biasa, cukup sama, kalau orang Jawa namanya gereh, Mas, gereh. Ini sama sambel, udah makannya nggak usah itu tuh jangan, cara alami siapa. Sebelum makan kita baca doa dulu. Win, ya, selamat makan. Pakai tangan, ini nasinya masih panas, ini masih panas, Mas. Tapi kelihatannya enak banget, Mas. Ini sambelnya sambal terasi, lumayan pedes. Hmm. 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 Makan sama ini aja tuh, wah, nikmat sekali. Nikmatnya orang hidup itu bersyukur, Mas. Jadi apapun pemberian Tuhan sama kita, wajib kita syukuri. Ya seperti itu aja, sabar, syukur, ikhlas. Itu memang mudah diucapkan, tapi sulitnya dilakukan. Hanya orang-orang tertentu lah yang bisa menjalani tersebut. Tidak sembarangan orang, Mas. Orang-orang sekarang itu ya pandai berbicara, pandai mengucapkan suatu kata, tapi cara menjalaninya itu banyak ngeluhnya luar biasa. Ya udah, daripada kita banyak ngeluh, banyak cekcok, udah hidup kita nikmati saja. Mantap banget. Luar biasa kita menjalani, syukurnya nikmat luar biasa. Seperti Quran bicara, barang siapa yang bisa mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambahi nikmat syukurnya. Barang siapa yang bisa, barang siapa itu siapa saja, entah itu orang kaya banyak harta, entah itu orang miskin tidak punya harta, kalau dia bisa mensyukuri nikmat, kata Allah, akan aku tambah nikmat syukurnya. Maka dari itu wajib kita bersyukurlah, apa saja lah. Enggak kayak orang-orang sekarang, Mas. Orang sekarang itu kalau ada istilahnya ada geronjalan sedikit itu aja lah, wediduh, sambatnya raumum, Mas. Ngeluhnya luar biasa. Dia tidak sadar bahwa Allah itu sayang sama kita. Misalkan saya beri contoh,
Kalau kita naik kendaraan, ban kita bocor, apa yang terjadi? Reaksi kalau kita kejadian kayak begitu. Seharusnya kalau kita menemukan kejadian tersebut, kita bilang alhamdulillah, matur sembah nuwun, ya Allah, Engkau telah memberi nikmat kepada saya. Baru ban bocor satu saja, kita bisa mensyukuri nikmat. Nek sampai ban bocor dua, bisa mati kamu, Mas. Maka dari itu, setiap kejadian musibah atau apa, jangan disalahkan Tuhan. Yang salah kita. Allah sayang sama kita, Mas. Maka dari itu, syukurlah nikmat. Sambil makan, sambil ngoceh ya, Mas ya. Enggak apa-apa lah. Sambalnya nikmat sekali, Mas. Enak banget. Pokoknya itu aja, Mas. Pesan dari saya, nanti enggak nontonnya kelamaan. Intinya kita itu harus belajar, Mas. Kalau kita enggak belajar, tentu enggak akan mungkin bisa, Mas. Kita belajar dari yang sedikit, Mas. Ambil hikmah itu semuanya. Allah sayang sama kita. Kita itu ciptaannya. Sebenarnya kalau kita mau ngelus dodo, mau membuka hati, yang salah itu kita. Nafsu kita lah. Kita itu jangan dikuasai oleh nafsu kita. Nafsu kita harus kita kuasai. Lah gimana caranya? Ya kita belajar pelan-pelan, Mas. Kalau kita ndak belajar pelan-pelan, ndak mungkin bisa, Mas. Ya saya sendiri tidak mungkin bisa menjalani semuanya. Saya itu bukan waliullah. Saya itu hanya manusia biasa, Mas. Saya itu hanya berpesan kepada sedulurku, baik seiman maupun yang tidak seiman. Toh kita itu ciptaannya semua. Saya itu tidak beda-bedakan, entah itu golongannya apa, agamanya apa, sukunya apa, enggak. Saya itu sadar diri. Saya itu juga makhluk doib, Mas. Banyak dosa. Saya itu hanya ingat pesan kata-kata Nabi, sampaikan pesanku walaupun satu ayat. Ya walaupun saya menyampaikan pesannya dalam keadaan begini, telanjang kayak begini, mungkin dari penilaian yang ahli-ahli agama, mungkin saya ini salah. Ya itulah saya, Mas. Memang kalau orang menyampaikan suatu ayat, kalau dia dakwah atau ceramah di mimbar atau di mana saja, itu gaya dan karakternya itu berbeda-beda. Ada yang bicaranya halus cara penyampaiannya, ada yang bicaranya agak keras. Kita harus bisa belajar toleransi, Mas. Toleransi, saling menghormati. Karakternya itu beda-beda, Mas. Kadang orang mendengarkan, wah kok dakwah kok begini, kok omongannya kasar. Sebenarnya bukan kasar itu, Mas. Itu karakter, itu ciri lah. Orang kalau dibikin halus semua, itu ya enggak bisa, Mas. Di dunia ini orang dibikin halus semua, ya enggak bisa. Kita yang harus sadar. Kita yang harus sadar, mau membuka hati dan pola pikir kita. Pola pikir hati kita dandani. Itulah ciri khas karakter. Memang kalau kita hidup di Indonesia itu, Mas, jenenge berbeda-beda suku bangsa, yo itulah Indonesia. Maka dari itu saya itu mengajak toleransi, cara untuk menghormati. Disitulah nanti akan tumbuh NKRI, Mas. Pokoknya tidak usah saling menyalahkan. Intinya belajar menghormati, Mas. Tidak usah paribasane kita ketemu orang di jalan, kok dia telanjang, tidak menutup auratnya, jangan disalahkan, Mas. Kanjeng Nabi tidak begitu, Mas. Kanjeng Nabi itu begitu bijaksananya kalau dia berdakwah, begitu santunnya
dia itu berdakwah tidak pernah menyalahkan orang. Paribasane kowe arep utuh yang ngendi-ngendi, yo monggo itu hak. Sebab di Indonesia itu ada hukum hak. Nanti enggak, kalau kita begitu enggak, kita yang salah juga. Paribasane ya itulah, namanya orang itu begitu Mas. Kita harus membuka hati, membuka pikiran, biar kita tuh tumbuh rasa toleransi kepada siapapun saja. Itu pesan dari saya, Ki Bagus Sidi Gondrong dari kota Solo, Timur Karanganyar. Jangan lupa like, subscribe, ketik tanda loncengnya di channel Pendekar Belusuan. Dulu channelnya Pejuang Belusuan, sekarang saya ganti Pendekar Belusuan. Arti dari kata pendekar itu pendek kekar. Oke, itu saja dulu ya. Nanti jangan lupa ketik tanda lonceng biar ada video-video terupdate dan terbaru dari saya. Salam toleransi, salam menghormati dari saya. Oke, assalamualaikum.